Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue di channel Ternak Saham. Oke, kali ini gue mau bahas ya analisa saham teknikal yang gue pilih ada beberapa saham ya. Yang jelas ini saham-sahamnya tergolong blue chip atau bagus lah, gede, saham-saham gede. Nah, pertama gue bahas IHSG. IHSG itu, wah ternyata kemarin gue analisa ya, jika berhasil break di atas 7.058, kemungkinan akan dari situ naik naik kencang dan terbukti di sini break ya di atas eh, resisten tersebut. Nah, ini berpeluang untuk selanjutnya itu menutup gap di area 7.100 ya. Ini masih ada tersisa gap kecil belum belum tertutup secara sempurna gitu ya. Itu areanya untuk IHSG gitu. Menurut gue masih uptrend dan kalaupun ya itulah uptrend selamat cuan buat teman-teman yang beli indeks ya. Yang selanjutnya kita bahas yang pertama itu ada BBRI. BBRI itu masuk investasi jangka panjang gue ya, karena gue taruh dana besar juga di sana dan ya kemarin lupa aja gitu kan pas di Batam di sini gue serok tapi nggak terlalu banyak dan ini udah balik lagi ke area uptrendnya BBRI ya, terbukti hari ini naik sekitar 1,5 persenan. Nah, ini BBRI juga kebentuk resisten ya, kebentuk resistennya ini 4.666, kemudian kalau misalnya tembus itu bisa lagi lanjut ke 4.661. Itu untuk BBRI, posisinya masih uptrend. Kalau kita lihat secara asing ya, asing masuk dalam jumlah banyak, lihat. Setelah memang ada sejak tanggal 12 Oktober ya, distribusinya begitu banyak, tetapi memang mulai masuk lagi nih asing dalam jumlah skala banyak. Kemudian kalau dari broker apa aja sih yang lebih banyak net buy-nya? Itu ada BB, AG, dan AK. Ya. Kesimpulannya, diakumulasi lebih banyak. Itu untuk BBRI, potensinya ke naik loncat ke 4.661 gitu. Nah, bisa nggak sih BBRI itu nutup secara jangka panjangnya balik lagi ke harga 4.800? Sangat bisa menurut gue. Ini perusahaan yang naik terus, IPS-nya laba juga naik, dan lihat bank-bank sebesar yang lainnya udah naik tinggi, cuma BBRI yang belum nutup gap dan belum naiknya terlalu gede gitu ya secara year to date seperti itu. Jadi wajib punya ini menurut gue sih, karena untuk invest jangka panjang bagus. Kemudian selanjutnya ada Telkom. Telkom kemarin lebih banyak di distribusi, kemudian kita hapus dulu drawingnya. Bagaimana selanjutnya ini untuk Telkom? Nah, Telkom ini kebentuk support ya, kebentuk support di sini supportnya. Jadi selama masih berada di harga atas 4.373 masih aman. Karena memang kalau ini jebol, areanya ke 4.365, kemudian selanjutnya di sini yang terkuatnya 4.350. Nah, ini berpotensi untuk naik kembali setelah memang di awal Oktober turun ya. Ini udah patah ya downtrendnya, dan potensinya buat nutup ke arah 4.424, kemudian sampai 4.460. Bagi yang mau invest bagus ya, jangka panjang juga bagus nih Telkom. Memang lebih fluktuatif dibandingkan yang lain gitu ya. Karena memang secara swing bagus nih swing. Swing itu sampai resistennya jual karena di sini ada garis MA5 dan MA20 udah bersilangan, golden cross, bagus untuk kita beli. Kemudian kalau kita lihat secara brokernya, di sini Bandar memang KZ, ZP, dan LG ada take profit ya, jual barang, tetapi AG, CSRX itu mulai akumulasi. Secara asing, kalau kita lihat dari data broker summary, asing masih melakukan aktivitas jual, belum ada tanda-tanda akumulasi. Tetapi nggak apa-apa, kita kalaupun turun ya tetap serok aja. Gitu, menurut gue sih gitu. Arahnya sih masih bisa naik uptrend ya, sampai dengan arah 4.461. Nanti kita lihat lagi. Kemudian ada Goto.
Goto itu kemarin gue analisa itu sudah menyentuh batas support terkuatnya selama dia IPO, yaitu di bawah harga 200. Kalau kita lihat di sini secara teknikal ya, nah terbukti dia mantul. Kan gue analisa di sini, kalau nggak mampu bertahan di atas harga 187, itu bisa mantul. Nah terbukti hari ini naik meskipun tipis, tapi sejak dia berada di bottomnya, itu udah naik sekitar 5%-an. Lumayan daripada yang lain gitu kan. Nah ini potensinya kemana? Yaitu sekitar sisa 10%-an lagi untuk mengarah ke harga 217. Itu goto. Udah potensi menurut gue ya. Tapi kalau jebol dari 187 ya menurut gue wait and see dulu. Karena ini memang udah ada pembalikan reversal, Goto patut dipertimbangkan. Lihat ya, Goto itu sejak tanggal 17 itu nggak ada asing jual, semuanya akumulasi. Masa asing aja akumulasi, lu pada nggak pada mau akumulasi gitu kan. Kemudian ada BK itu udah mulai akumulasi gede. BK NIAT itu akumulasi gede-gede gitu kan. Dan kesimpulannya apa? Ini masuk area zona buy. Apalagi jangan sampai ketinggalan. Kalau udah dia terbentuk golden cross naik tinggi, ya udah ketinggalan. Asing udah mulai jual. Gitu. Karena ini udah batuk banget. Itu untuk Goto. Kemudian ada Kalbe. Kalbe selamat ya pegang Kalbe. Kalbe nyampe harga 2000 tuh tadi gue lihat. Ya, hati-hati. Kalbe udah naik tinggi kan. Hari ini tuh tutup koreksi 1,5%-an ya. Jadi all time high-nya Kalbe itu di sini kemarinnya all time high di sempat itu 2070-an gitu. Terus bagaimana ini kan udah naik tinggi ya wait and see dulu menurut gue. Tunggu aja. Nah, kalau diperhatikan selama masih dia koreksi di break di nggak bisa selama belum menembus garis EMA 20-nya dia masih mampu bertahan. Apalagi kalau dikasih harga di untuk swing ya untuk swing gitu kan eh, harga break di bawah di antara EMA 5 dan EMA 20 bisa spekulasi buy on weakness. Tetapi ini memang potensinya udah apa udah kebentuk resisten gitu. Kalau mampu lewat dari 2070 maka itu lebih bagus bisa lanjut kenaikan. Kemudian dari data broker ya, ternyata memang CSBBKZ itu lebih banyak distribusinya ketimbang akumulasi dari asing. Aktivitas asing malah dia punya banyak barang ya. Ternyata dia sebelumnya udah punya banyak barang, nggak tahu di tahun berapa si asing itu kalau gue lihat sejak Agustus pembeliannya ya nggak terlalu banyak, tetapi di sini lihat penjualannya gede-gedean. Asing mulai keluar karena naiknya udah gede nih si Kalbe. Tunggu dulu menurut gua sih. Potensinya kalau kita tunggu ya secara harga ya paling gede area buy-nya di sekitar 1800 1000 ya 1800-an gitu. Kalau dikasih lagi itu di area sini. Ini kan udah satu yang panjang ya dari November 2001 ya wajar kayaknya sih asing mengumpulin dana di sini, ngumpulin barang. Bisa nggak balik ke sini ya? Kemungkinan bisa kalau misalkan kinerja kuartal 4-nya juga jelek gitu kan. Nah, tunggu area-area beli sini, potensinya Kalbe itu perusahaan farmasi bagus ya. Kemudian anak usahanya juga banyak yang gede, profit terus. Secara jangka panjang ya ini perusahaan yang profitable. Itu Kalbe secara fundamental. Kemudian Sido. Nah, Sido ini ada akumulasi ya karena memang udah ada reversal ya. Sido kalau kita lihat di sini Sido udah mantul dari support terkuatnya di area 600-an. Nah, kalau kita lihat ini juga udah break di atas trendline-nya. Kalau break kayak gini sih pertimbangannya dua gitu ya. Mau lanjut naik atau mungkin koreksi dulu. Kalau koreksi ke arah harga 703. Nah, kalaupun naik nanti ini Sido ke arah resistennya di 756. Kalau kita lihat dari aktivitas asing, asing justru kesimpulannya 2 hari ini lebih banyak akumulasi. Kemudian kalau dari broker, eh, nah broker SQ lagi take profit ya, tetapi ada ZPKZ ada akumulasi lumayan volumenya yang solid dan rapi, itu ya.
targetnya. Oke, saham-sahamnya bagus semua dan bisa kemungkinan diinvestasi, tinggal kita serok di mana aja. Kalau mau serok secara jangka swing, kita 10% ya lumayan gitu kan. Semuanya masih bisa memberikan cuan ya antara 10 sampai 5 sampai 10% masih bisa tektokan seperti itu. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.